محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu seperti biasa majelis taklim pengajian mingguan ilmu akhlak dan ilmu fikih. Tepatnya pada malam ini tanggal 4 Agustus 2026 bertepatan dengan tanggal 20 malam 21 Safar 1448 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat, dan segala penyakit Allah sembuhkan dan segala hajat Allah ijabah, terutama bisa pergi haji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan segala dosa dan salah kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Buka kitab fikihnya, furudus sholah, fardu sholah. Setelah sebelumnya pada minggu-minggu yang lalu sudah dibahas syurutus sholah, syarat-syarat sholat. Jadi sebelum masuk kepada fardu sholat harus memenuhi syarat-syarat sholat. Jadi syarat-syaratnya sebelum bekerja kan ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Begitu juga ketika mau sholat, melakukan sholat, maka ada syarat-syarat sholat yang harus dilakukan. Kalau sudah selesai dilakukan syarat-syarat sholat, masuk kepada fardu sholat. Sholatnya benar, diterima sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai kepada imam mazhab kita, kepada ulama-ulama kita, sampai kepada kita, yang semuanya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Artinya menurut agama benar sholat kita.
Ya, yakini Allah yang janjikan tuh, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maknanya sholat yang benar-benar sesuai aturan. Bukan hanya sekedar sholat. Bukan hanya menggugurkan kewajiban sholat. Bukan itu doang. Banyak kok yang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Bahkan sholat jadi hanya sebagai kedok. Seakan-akan kayaknya, oh ini pemimpin bagus nih sholat. Wah ini bagus nih si fulan sholat. Belum tentu, nggak ngejamin sholat yang benar itu. Sebab kalau akhirnya karena sholat, nah banyak deh seliweran tuh kata-kata yang jelek. Sholat tapi masih korupsi. Sholat masih begitu begini. Sholat yang disalahin. Jangan salahin sholatnya, dia ngerjainnya nggak benar. Maka nggak dianggap sholat. Wudhu nggak benar nggak dianggap. Bawa najis dari ujung rambut sampai ujung kaki kan nggak boleh itu di syarat sholat. Mesti bersih dari hadas kecil, bersih dari najis, suci dari najis. Pakaiannya, pakaian apa? Yang dipakai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kemudian harus tahu najis, mana najis ainiyah, mana hukmiyah. Jangankan kita yang lagi belajar, jangankan yang awam gak ngerti, yang dikata ustadz aja ini belum tentu ngamalin. Banyak nyeker-nyeker dari kamar mandi, jalan, padahal basah kakinya. Ya, kadang-kadang hal-hal itu nggak diperhatikan. Perhatikan, kita punya handuk kita basah, kita jemur sembarangan. Kalau kena tai burung, kena tai cicak, ya apik, biar apik. Kalau benar nih sholat kita diterima, Allah udah lindungin kita melalui sholat kita dari perbuatan keji dan munkar. Arti perbuatan dosa, perbuatan yang jelek, baik merugikan diri sendiri maupun orang lain. Benar sholatnya, yakin kita amanatin dia sebagai pemimpin, pasti nggak bakal korupsi. Pasti. Aneh yakin banget. Karena firman Allah Ta'ala. Karena korupsi itu perbuatan kemungkaran. Perbuatan yang jelek, yang keji. Perbuatan yang mungkar, yang merugikan orang lain. Nggak bakal dibuat. Kalau dia sholat. Sholatnya yang sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Sholat yang benar diterima oleh Allah Ta'ala. Karena Allah yang janji. Ingat ini, tanemin. Makanya sesuai juga hadis Nabi. Sholat itu adalah yang pertama akan dihisab sama Allah. Kalau sholatnya baik, baik semuanya. Amal yang lain. Kenapa? Kan tadi, sholat mencegah dari perbuatan keji munkar. Akhirnya hajinya, zakatnya, puasanya, ibadah-ibadah kita nggak dicacat. Karena tercegah dari sebab sholat. Maka mudah. Kalau sholatnya rusak, apalagi nggak sholat, amal yang lain jadi sulit. Nggak bakal benar. Andai kata ibadahnya banyak cacatnya. Karena nggak tercegah, nggak dijamin dari perbuatan keji dan munkar. Nah, di sini kita belajar sudah pelan-pelan. Ya, dari yang syarat-syarat sholat kita udah pelajari, nanti kita ulang lagi. 7 kali balik nggak bakal habis. Sayang, orang punya majlis taklim, bikin majlis taklim cuma sholawatan doang. Bukan nggak bagus, tapi zikir-zikir doang. Kesian mereka sholatnya, ibadahnya, belum lagi dalam akhlaknya, dalam adabnya. Waduh, ya kita nih hidup nih, kita ulang lagi nanti habis fikih nggak bakal kelar-kelar. Orang ilmu siapa? Ilmu Allah. Lah ilmu Allah nggak terbatas, manusia ada batasnya. Dari zaman Nabi Adam ciptakan sampai zaman Nabi terakhir, sampai manusia terakhir, dari manusia pertama sampai manusia terakhir bermiliar-miliar dikumpulin, digabung ilmunya semua tuh, ya dirapel. Digabung ilmu manusia, dibandingin ilmu Allah, bagaikan tangan yang kita masukin ke lautan, kita angkat. Keluar itu satu tetes ya, kita masukin lautan, tek gitu. Ada itu satu tetes, itu ilmu manusia seluruhnya. Lautan ilmunya Allah. Ya, makanya nggak bakal habis ilmu Allah. Tapi dengan kita mau belajar, itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, furudus sholat, fardu sholat. Ya, lihat tuh, ada kan? Ya, dicatat. Nanti catatnya kalau secara dirangkum ya begini udah, tapi nanti dipisah-pisah satu ya, ini biar benar-benar inti kayak ustadz benar-benar gitu. Yang dikata ustadz aja belum tentu paham ya. Kata orang bukan sesungguhnya ustadz, orang kata dia ustadz gitu. Tapi belum tentu dia ngerti masalah furudus
sholat. Tapi ente nggak usah dipanggil ustadz, tapi ente bisa amalin sesuai apa yang ada di kitab ini. Furudu sholat sab'atu asyara. Ya. Furudu sholat sab'ata asyara. Fardu sholat ada 17. Sab'ata asyara. Furudu sholat sab'ata asyara. Benar kan? Sab'ata. Fardu sholat itu ada 17. Ya. Di kitab lain ada 13. Itu dirangkum tumak ninahnya. Kalau ini tumak ninahnya dipisah. Yang pertama, al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Ya. Yang pertama nih niat. Bukan lantas karena pertama niat, yang kedua nanti takbiratul ihram, kita niat dulu baru takbiratul ihram. Nah, padahal niat berbarengan dan takbiratul ihram, ya. Yang pertama niat. Dalam masalah niat, ya. Baik, ya, sebelum Anda lanjut kepada niat, biar tahu dulu dalam rukun sholat atau fardu sholat, rukun sholat ini ya ada 4 macam kategori. Ya, tulis dulu. Terbagi rukun sholat itu kan rukun sholat ada 17 atau fardu sholat ada 17. Dalam rukun tersebut ada 4 bagian. Ada arkanul qauliyah, ada rukun qauli. Ya, tulis yang gampangnya rukun qauli. Rukun qauli ada khamsatun, ada 5. Kenapa dikatakan rukun qauli? Ya, yang 5 itu ada rukun ada 5. Dinamakan rukun qauli itu karena disyaratkan bagi yang sholat melafazkannya. Makanya dikatakan rukun qauli. Rukun kan kewajiban, wajib, fardu. Qauli itu perkataan. Ya, rukun qauli itu namanya rukun perkataan. Qauli olayakulu qauli, ya. Dia kalau orang Betawi dulu tuh, dia kaul apaan? Apa yang diucapin maksudnya? Ya, di kaul. Rukun qauli itu rukun ucapan, ada 5. Kenapa dinamakan rukun qauli? Tuh, makanya ini nggak artiin rukun ucapan, nggak usah, karena di sini nggak maksudnya tahu. Adalah rukun yang disyaratkan bagi yang sholat melafazkannya. Paham ya? Diucapkan. Lafaz. Tahu lafaz? Ada? Ismun lafzun ya dulu. Kan gitu. Lafzun ya dulu. Selalu di ilmu nahu tuh. Lafaz. Ya, lafaz itu yang terucap. Tentunya kita bicara yang normal. Kalau yang nggak bisa ngomong gitu, tetap aja dia niat lafazkan. Walaupun nggak terdengar, nggak jadi masalah. Karena darurat. Karena lidahnya nggak ada atau gagu, maaf ya, tapi niatnya tetap dia melafazkan. Karena kalau dia melafazkan walaupun nggak bisa ngomong, tetap ada niat dia melafazkan, bukan cuma diem aja. Paham ya? Pahamin ya? Ya, beda orang diem sama melafazkan walaupun nggak terucap. Kenapa? Karena memang nggak ada suaranya, emang gagu dia, tapi pasti ada ucapan yang diniatkan walaupun nggak kedengaran karena dia gagu. Tapi bagi kita yang normal itu hukumnya apa? Ya, hukumnya wajib didengar. Ya, oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Bihaisu tuh yusmi'u nafsahu. Sekira-kira diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Gak usah sama orang lain, bukan imam dia. Contoh sholat sendiri atau jadi makmum, cukup kedengaran sama dirinya sendiri tuh, dan mulut kan kuping dekat tuh, ya udah segitu aja, sebatas segitu. Nah, kecuali yang memang nggak bisa ngomong, tapi tetap tuh bukan cuma diem doang, tapi ada gerakan. Ya ente nggak mampu ke situ memang karena ente nggak kagok gitu, tapi tujuannya dia melapaskan. Nah, baik kita yang normal, lapaskan tuh. Apa aja yang 5 yang dilepaskan? Pertama, takbiratul ihram. Jangan diam. Banyak nggak ngerti. Baca Fatihah. Pada sholat maghrib lagi.
Atau sholat dohor, minimal lu buat dirinya sendiri. Ini karena pakai speaker ya. Karena pakai speaker. Kalau nggak pakai speaker nih, ibaratnya nih, begini. Paham nggak? Kalau iseng, nggak denger kan ente? Ya, tapi kedengeran nggak sama dirinya sendiri? Kedengeran, udah cukup. Jangan maka Bismillahirrahmanirrahim. Penting ada mertuanya lewat dohor. Jangan, nggak gitu juga, nggak. Ya, paham ya? Itu rukun namanya rukun qauli. Ya. Kalau dia nggak ucapkan, batal sholatnya. Ya, artinya nggak sah. Ya, dianggapnya belum takbiratul ihram dia. Bagaimana yang gagu? Karena lu udah bilang kalau orang gagu jangan diomongin. Namanya orang kagak bisa ngomong. Sah gak? Sah sholatnya. Ya. Kan yang penting dia udah melafazkan. Sah, inti jangan bilang, inti nggak sah inti. Ya, suara, jangan. Itu kan namanya darurat. Ini kan bagi yang normal. Maka harus dilafazkan. Kalau dia menjadi imam, ya rada dikencengin. Tapi jangan niat ngasih tahu, bukan. Ya, niat tasbih, niat takbir, niat zikir. Ya, nanti ada di bagiannya. Takbiratul ihram. Ya, ini belum masuk kepada rukun nih, belum ya. Belum nerangin yang tadi. Anda berhentiin dulu biar tahu bagian-bagiannya. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah. Itu rukun qauli, Al-Fatihah. Paham ya? Berarti rukun qauli berarti harus didengarkan oleh dirinya sendiri. Ya, kedengeran buat dirinya sendiri. Wa tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Ini hukumnya wajib ini. Bagaimana yang nggak disebut Ustaz? Kayak baca surat, kok nggak ada di situ? Kemudian iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Ya baca. Tapi itu barang sunnah. Ini kan yang wajib. Makanya dikata rukun. Ingat tuh, rukun. Ya. Kalau ngaji sama ini biar jadi pintar gitu, jangan ntar jadi keblinger udah selesai. Bingung gitu dia enggak. Kan udah tenang, rukun. Paham rukun hukumnya? Fardu, bukan yang sunnah. Jadi nggak disebutin di sini. Baca tasbih, baca Quran, ya kulhu, baca iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Inti nggak baca, sah. Tapi bukan ngeringanin sunnah nih. Ya lagi lihat kedudukannya. Kalau sunnah ketinggalan ini nggak jadi masalah. Apa nggak dibaca? Dibaca pelan. Sah, nggak dibaca aja sah. Tapi kalau Fatihah wajib dibaca. Nggak boleh apalagi tinggal, nggak boleh dibaca kedengaran sama dia. Tasahud akhir tuh inget tuh. Tasahud akhir. Terusnya berapa? Yang keempat. Ya, benar. Keempat wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kurang-kurangnya. Ya, yang nanti akan diperinci nih satu-satu semuanya. Yang terakhir salam. Yang kelima salam. Ya, walaupun sendiri biar kedengeran. Nanti lihat aja orang banyak sholat gitu aja, enggak mulutnya aja agak bergerak. Iya, itulah nggak belajar. Tapi kalau sholat sunnah sama, walaupun sholat sunnah itu kedudukannya sholat sunnah, tapi ketika melakukan sholat sunnah tetap wajib. Nah, sholat zuhur, ya kentut batal. Sholat sunnah kentut batal. Sholat wajib, Fatihah wajib. Sholat sunnah kemudian nggak baca Fatihah batal sama. Cuma yang bedanya sholat wajib ada sholat sunnah. Kalau sholat sunnah nggak wajib di ini, tapi kalau sholat wajib batal, wajib dikodok kan gitu. Paham ya? Isinya ketika melakukan ya sama. Ya, jangan mentang-mentang sholat sunnah, Fatihah sunnah juga enggak. Wajib tetap. Kedudukan sama begitu. Ya, salam gitu. Walaupun di sholat sunnah kan Ustaz. Dia mau sholat sunnah, dia mau sholat wajib, salam. Ya kudu kedengeran sama diri sendiri. Ya, orang kelihatan kalau kedengeran tuh suaranya nggak perlu kita dengerin karena kita jauh. Lihat aja, bergerak aja mulutnya, kelihatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada suaranya, nggak bergerak. Ada suara nggak begitu? Nggak ada, apalagi mingkem. Kayak ngambek sama Tuhan. Gitu. Jangan perlihatkan muka yang tidak baik, ya, yang jelek. Kemudian yang kedua, arkanu fi'liyah. Nah, ini rukun fi'li.
Fi'li itu pekerjaan, ya, kerjaan tuh, gerakan. Apa aja? Sittatun, ada 6. Ada 6. Yang pertama al-qiyam, berdiri. Yang kedua ruku. Ruku. Yang ketiga i'tidal. Jadi artiin lagi i'tidal tahu ya, yaitu bangun dari ruku, namanya i'tidal. Pertama berdiri, kedua ruku, ketiga i'tidal, keempat sujud. Yang keempat sujud. Yang kelima al-julus bainas sajdatain. Yang kelima yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Yaitu ya ketika membaca Rabbighfirli. Nah, ingat tuh bacaannya sunnah. Yang wajibnya apa? Duduknya. Ya, makanya kadang-kadang orang baca Rabbighfirli warhamni wajburni udah sujud aja dia, enggak sah. Orang bacaannya sunnah. Ya, cuma kalau bisa komplit karena doa. Gue sholat perasaan rezeki gue lagi seret. Iya, lo baca Rabbighfirli warhamni doang. Warzuqni lo gak pernah baca. Bener gak? Iya, padahal itu doa. Wal qu'ud fi tasahhudil akhir, dan duduk pada tasyahud akhir. Bukan tasyahud akhir nih, tasyahud akhirnya udah tadi. Tapi ini duduk pada tasyahud akhir itu termasuk rukun fi'li. Kemudian arkanul qalbiyah dan rukun qalbi. Apa rukun qalbi? Dalam hati, dalam dikurung rukun hati. Qalbi itu hati. Nah, kalau rukun hati berarti adanya di hati. Kalau tadi rukun lafaz tuh, qauliyah, lafaz lisan, maka harus terucap. Udah, ada berapa? 5. Kemudian rukun fi'li, gerakan, ada 6. Kemudian yang ketiga rukun qalbi, rukun hati. Apa? Niat. Tuh, itu yang ntar kita bahas. Rukun hati. Adanya di mana? Hati. Rukun hati. Apa itu? Niat. Berarti niat adanya di hati, bukan dilafazkan. Niat adanya di hati, bukan dilafazkan. Ya, bukan juga gerakan, apa lagi? Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, rukun maknawi. Rukun maknawi ada 1. Tadi rukun qalbi juga 1, rukun maknawi ada 1. Wahwa tartib, yaitu tertib. Karena tertib itu rukun. Apa sih tertib? Ya, teratur, bukannya tertib. Tertib anak-anak ya, diam gitu, bukan. Tertib itu maknanya tidak diacak-acak. Bukan semau gue gitu, sholat maunya dia. Yang enak sujud dulu, sujud dia. Yang atur ruku. Coba deh kalau sholat rame-rame begitu tuh. Ya, berjamaah gitu. Pas berjamaah kata imamnya, nanti kalau pas sholat terserah yang mau mandi duluan. Berantakan nggak? Berantakan. Ada yang sujud, ada yang ruku. Harus tertib. Ya, inti juga sholat sendiri sekalipun tertib, ikut aturannya. Dari nomor 1 sampai 17, nggak boleh acak-acak. 1 dulu, baru 3, 3 baru 2, 2 baru 5, 5 baru 6, atau gimana kek, nggak sah. Mesti 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, gitu bisa hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, nggak sah. Mesti 6 dulu. Jadi nggak bisa 2 kalau nggak di 1. Nggak bisa 3 kalau nggak ada 2. Nggak bisa 2 kalau satunya nggak sempurna gitu. Kan ketika inti baca rukun nggak baca Al-Fatihah, inti udah di rukun di rakaat kedua, maka rakaat kedua menjadi rakaat pertama jatuhnya. Atau kalau inti bingung, sholat ketika udah 4 rakaat naik lagi 1. Jangan tahiyat, jangan 1 rakaat lagi, karena yang 1 rakaat pertama nggak sah gitu, paham nggak? Ya begitu aja hitungannya. Atau inti jadikan rakaat kedua itu jadi rakaat pertama, sama nggak? Sama aja, ujung-ujungnya 4, cuma orang lihatnya 5. Ya karena yang 1 tidak
tidak dianggap. Paham ya? Jadi jangan dibatalin sholat, jangan. Tadi kayaknya gue nggak sujud, diulang lagi media sayang. Tinggal nambahin aja. Ya. Nah nanti kita ketika masuk di dalam masalah sholat, tenang aja, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Itu gambaran-gambarannya. Baik, tadi kita akan bicarakan yang pertama, rukun pertama adalah niat. Di mana niat tadi tempatnya? Mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu di hati. Wa talaffuz biha sunnah. Nah, mengucapkannya, melafazkannya itu sunnah. Kalau di kitab-kitab besar seperti kitab Fathul Mu'in itu dikatakan adalah untuk, kalau Betawi bilang, ancar-ancar, pemanasan, supaya ketika kita ntar takbir ngucapnya mudah. Kan bisa jadi suka kita Allahu Akbar, taunya mesti sholat zuhur jadi asar. Nah, paham ya? Nah, kalau sebelum ini kan asar. Sholli fardhul asri arba'a rakaatin. Allah tuh lebih gampang karena kita baru tadi kita ucapkan. Jadi ketika takbir adanya di dalam hati itu. Ingat, niat dalam hati, bukan di luar hati, bukan. Ya, maka tidak sah dia. Tempatnya di hati. Waktuha tuh, waktuha. Kapan waktunya? Asna'at takbir, di tengah-tengah takbir. Mana? Ini aja nih yang pertama nih sholat nih, banyak kayak gini nggak tahu. Baru sholat aja udah nggak sah. Bukan sana yang nilai. Ini orang sekarang kan soal lo pakai nilai-nilai orang. Kalau namanya sholat ibadah tuh urusan dia sama Tuhan. Di masih ibadah juga masih bagus. Bukan ibadah bagus ibadah. Kalau nggak sah buat apa? Sama aja dianggap nggak sholat. Ampi jidatnya hitam juga nggak dianggap sholat. Yang penting dia masih mau ibadah. Ya bagus, alhamdulillah. Belajar ilmunya. Kalau nggak belajar ilmunya sama aja nggak sholat. Sama aja kayak orang-orang yang nongkrong di jalan nggak sholat. Paham ya? Apapun ibadahnya tanpa ilmu, ya nggak sah. Mardudatun la tuqbalu. Tidak akan diterima dan tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Sama jadinya. Ya, ini kan komentar bukan orang berilmu. Komentar orang berilmu nggak begitu. Orang nggak berilmu komentar. Ya, nggak usah pakai nilai-nilai ibadah orang. Isapang nilai ibadah orang. Yang terima Allah, yang nilai Allah. Cuma kita kasih tahu caranya supaya nilainya 10. Paham nggak nih? Kita kasih tahu bocorannya, dikasih bocorannya nggak mau. Mau nebak sendiri, ya terserah. Daripada rugi di akhirat. Ya, cuma itu dah di luar begitu. Anda sih nggak mau, sebab kalau pakai kata-kata susah nulisnya. Paham nggak? Kagak ngerti orang. Kita mau ngomong, capek. Ya, kita yang ngaji berongkos. Ya, makanya ngaji yang benar. Ya, itu bercandanya begitu. Ya. Wa waktuha asna'at takbir, di tengah-tengah takbir. Falau kaburo nih, falau kaburo. Andai kata dia takbir maaf. Falau kabbaro, ya kaburo besar. Kalau kabbaro bertakbir. Falau kabbaro biduni an yastahdiroha. Kalau dia bertakbir tanpa menghadirkan itu niat. Paham ya? Jadi takbir doang. Oh, cakep banget lagi. Allahu Akbar. Cihelah. Ya paseh banget, Dra. Allah. Ya boleh cakep. Fasih. Emang mesti. Jangan Allah Akbar. Nggak sah. Ya, takbir syarat loh. Takbir syarat. Ingat tuh. Takbiratul ihram wajib mesti benar. Ini udah bagus. Allahu Akbar. Tapi kosong. Nggak hadir di niat itu. Usolli fardhul maghrib misalnya. Udah kosong, nggak ada apa-apa. Allahu Akbar. Andai kata, falau kabbaro biduni an yastahdiroha. Dia takbir tanpa menghadirkan itu niat. Summa ba'da takbir. Kemudian setelah takbir, nawa, dia niat. Falatan akidu sholatu, tidak diikat, nggak sah sholatnya. Karena ada yang ngomong agama ini, ya. Tapi nanti mana yang boleh setelah takbir, mana yang tidak boleh. Karena yang wajibnya cuma dikit. Usolli fardhu zuri itu yang di dalamnya. Ada yang di luarnya. Itu yang akan kita bahas, ya. Misalnya seperti imaman, makmuman. Ya, itu kita telat tuh ngucapin nih, nggak jadi masalah. Arba rokaatinnya. Ya, walaupun kita di awal
sempurna. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya Allah. Nah, kepanjangan akhirnya. Kepanjangan batal nanti. Ya, lebih dari 7. Ya, dari 7 ke 7 apa namanya? 7 alif ya. Iya, jadi 14 ketuk. Lama banget. Allah. Berapa sampai? Allah. Ya. Jadi udah pendek doang, usolli fardhu zuhri. Pas sudah gitu dia baru mustaqbil kiblat, nggak jadi masalah. Yang penting itu yang di tengah-tengah takbir yang wajibnya. Nah, di sini nih tuh yang ente belajar, lihat yang paling bawah, yang terakhir tuh, sebelum tamrin durus. Alladzi yajibu fi niyati shalah. Ya, lihat nggak? Ada kan? Ada? Alladzi yajibu fi niyati shalah. Ada? Yang paling akhir sebelum pertanyaan. Ya. Kan furudus shalah tuh ada 17 sampai terakhir tertib, ya. Kemudian bawahnya apa? Alladzi yajibu fi niyati shalah, yang wajib di dalam niat shalah. Ini ada di sini. Kita baca dulu. Enggak? Ya karena berhubungan dengan niat. Kalau nggak dibaca ini nanti inti ngulang lagi jadinya. Ya ini kalau di kitab kecil begitu memang nggak jadi masalah. Nah tuh yajibu fi niyati sholal fardhi, wajib pada niat sholat fardu. Wajib pada niat sholat fardu. Ingat ya, dalam sholat fardu yang wajib nih dibaca nih, yang diniatin dalam sholat fardu niatin gosdul fi'li, wa ta'yin, wa fardiyah. Ada 3 tuh, ya. Nah, besok pakai papan tulis nanti. Sholat wajib, ya. Ini biar gampang aja kalau secara kitab baca-bacanya nanti jadi bingung di situ. Sholat wajib tuh fardu ya, sholat fardu. Termasuk sholat Jumat fardu bukan? Fardu. Sholat 5 waktu fardu. Nah, maka wajib mengucapkan apa? Gosdul fi'li. Itu namanya gosdul fi'li. Lihat di bawahnya, ada gak yang kecil? Di bawah kitab, di bawahnya yang kecil, ada? Ada. Gosdul fi'li apa? Huwa, usolli. Ada kan? Di bawahnya tuh yang kecil tuh, taklik namanya tuh. Ya, gosdul fi'li itu namanya usolli. Gosdul fi'li itu gosdu, bermaksud, bertujuan, pekerjaan. Apa pekerjaannya? Sholat. Makanya bilangnya apa? Usolli, aku sholat. Kalau ilmu fikihnya namanya gosdul fi'li, gosot. Kemudian yang kedua, ta'yin. Ta'yin apa? Huwa dzikrul dhuhri wal asri wal maghrib wal isya. Paham ya? Nah, ta'yin itu penjelasannya, penerangannya. Sholatnya sholat apa? Mesti ketahuan kalau inti maghrib sholat dhuhur, nggak sah niatnya. Tuh, harus diterangin, harus dijelaskan sholatnya apa, sholat apa. Tuh, sholat dhuhur, asar, berarti udah. Berarti selesai. Yang ketiga, fardiyah. Nah, yang fardu. Nah, baik ya. Gosot, fardu, sama ta'yin. Usolli, fardul, zuhri. Udah segitu doang. Itu sholat wajib. Usolli, fardul, zuhri. Usolli, fardul, asri. Usolli, fardul, jumu'ati. Usolli, fardul, maghribi. Usolli fardhal isya'i. Paham ya? Segitu doang udah selesai. Tadi permasalahan-permasalahannya kita akan bahas ya. Nah, di sini ada permasalahannya. Baik, fi sholatin nafilah. Tuh, terus di dalam sholat yang nafilah udah tahu kemarin apa nafilah? Sholat sunnah. Al-muaqqatah, yang berwaktu. Yang berwaktu sholat duha, ya, yang berwaktu seperti itu, ya, atau fardhu sunnah ba'diyah qobliyah, allati laha sabab, atau yang punya sabab, ya, sebab mutaqaddim, mutaakhir, sebab yang awal atau sebab yang akhir. Udah yang kemarin tuh, yati sabab, ya, nanti bisa lihat lagi catatan nanti.
Itu cukup gosdul fi'li wa ta'yin. Cukup menyebut usolli dan ta'yin. Jenisnya, usolli duha. Ya, boleh kalau sunnah usolli sunnatad duha. Ya, tapi usolli duha aja udah jelas. Boleh. Ya. Seperti sholat usollil witro. Sholat witir atau usolli sunnatal witri yang udah biasa inti baca dah. Zati sabab, yaitu seperti ada sebabnya, seperti gerhana matahari, sholat istisqa. Ya, itu hanya cukup gosdul fi'li wa ta'yin. Kemudian kalau sholatnya sholat nafilah mutlaqoh, sholat yang lepas, ya, itu cukup gosdul fi'li faqat, usolli doang. Tuh yang inti pernah dengar kalau ulama di malam hari sholat sampai 100, 200 rakaat. Sholat apaan itu? Itu namanya sholat mutlak. Ya, inti mau baca Quran. Sekarang mau baca Quran dalam sholat, boleh gak? Boleh. Udah itu aja usolli malam hari. Allahu Akbar. Udah inti baca itu. Kalau orang dulu hafal. Orang dulu hafal, inti nggak hafal pakai ginian, nggak apa-apa. Tiap lembaran udah selesai, assalamualaikum, tinggal bed lagi. Siapa tahu inti masya Allah hafal hatam Quran dalam sholat. Itu paling bagus baca Quran di dalam sholat. Setelah itu di luar dengan ketiganya baru baca Quran tanpa wudu, nggak disentuh. Ya, jadi boleh inti baca Quran, bukan hadas besar ya. Kalau hadas kecil boleh nggak? Boleh baca, tapi pahalanya setengah dari inti pakai wudu. Dan setengah lagi kalau inti yang paling sempurna dalam sholat. Gitu. Cuma kalau kita lagi berjamaah, ya jangan yang panjang-panjang. Kalau inti baca Al-Baqarah kan orang nangis. Ya, mentang-mentang hafal. Ya, gitu. Boleh jadikan berapa rakaat ibaratnya. Mungkin dalam satu tarawih, nggak jadi masalah. Nah, artinya biar tahu kalau sholat itu baca Quran itu paling afdol di dalam sholat. Itu yang dilakukan ulama-ulama, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang sampai bengkak kakinya. Itu dalam sholat malam. Baik itu pengerjaan tahajud yang 8 ditambah witir 3. Tapi ulama-ulama hampir ratusan rakaat itu tadi sholat sunnah mutlak. Karena kalau tasbih ada hitungannya. Sholat hajat paling 4 rakaat. Yang 100 rakaatnya sholat apa? Sholat mutlak. Baca apa? Nah, bagi inti yang susah tidur, begitu aja. Tidur deh. Iya, orang susah tidur kan, aneh juga ngerasain kalau lagi susah tidur, gelibak-gelibuk, dan dipikirin, apalagi pengantin baru ya. Apa aja, mungkin mikirin utang, mikirin ini. Emang susah tidur. Akhirnya dibiasakan, akhirnya benar-benar nggak bisa tidur. Coba bismillah, ambil wudhu. Sholat, ambil baca Quran. Mau baca Quran, apa aja yang ibadah. Pasti ngantuk, datang dulu. Waduh, tadi nggak ngantuk dan baca Quran juga, ya. Nanti sih masya Allah. Kalau aneh nih masya Allah, itu berarti setan goda kita, dibikin ngantuk kita, ditiup-tiup. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wah, ya keren banget. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Terusin, hampir nggak kuat, tutup, udah blok. Paham nggak? Kena lo setan, yang penting udah niat baik. Luar biasa, berat emang. Ya, tapi kalau nggak ibadah, nggak ada, waduh susah. Ya, banyak yang bilang bener Bib. Ya, jangankan itu, kita baca sholawat aja juga langsung tidur. Ya, emang begitu memang. Ya, ngakalin dia. Tapi walaupun kita nggak pakai akal-akalan, emang kita udah biasa baca sholawat atau baca bacaan ibadah. Jadi fi sholatin nafilah mutlaqah qasdu fi'li faqat, cuma usolli. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, nanti baru nih masail fi niyah, di dalam masalah niat. Ya. Karena di dalam niat sholat yang tadi disebut usolli fardhu zuhri cukup segitu. Adapun makmuman imaman itu bisa setelahnya, mungkin kepanjangan atau dilupa, jangan dibatalin sholat. Kalau misalnya yang tadi 3 nggak diucapkan, diulang
Ulang, paham nggak? Batal, maksudnya nggak sah. Ulang lagi, usolli. Maksudnya Allah. Nah, ketika Allah, masuk tuh niatnya. Usolli fardal bar, gitu. Paham ya? Ini contohnya yang benar ya. Jangan tadi praktekin, Allah usolli fardhu zuhri bar. Bukan begitu maksudnya. Allahu Akbar. Ketika Allah, itu artinya ngomong. Ngomongnya juga nggak terlalu ini. Ulama ngajarin intasan dong, lintasan, tahu nggak lintasan? Usolli fardal maghrib, ringan nggak? Ringan, lintasan. Kalau udah biasa gampang. Allah, itu di situ tuh kita udah khusyuk. Karena nggak bakal berpecah dengan yang lainnya. Karena lagi konsentrasi, mulut lagi usolli fardal, mulut lagi ngomong Allahu Akbar, hati kita ngucap usolli fardal zuhr. Di situ aja ketika pertama kita udah dapat apa? Khusyuk. Karena kita lagi konsentrasi. Nggak mungkin kita kepikiran yang lain. Coba deh. Inti otak inti lagi jalan-jalan. Kemudian usolli, Allahu Akbar, usolli. Bisa berantakan. Paham ya? Nah, makanya ketika Allahu Akbar. Tuh, udah selesai. Baru deh dalam hatinya makmuman. Sah nggak? Sah. Imaman? Apalagi. Imaman inti nggak sampai selesai. Hampir selesai nggak imaman. Sah. Cuma inti sebagai imam nggak dapat pahala jamaah. Kecuali dalam 4 nanti diterangin. Sholat Jumat. Karena Jumat itu wajib berjamaah. Kalau sholat lain enggak. Sholat zuhur nih. Wajib nggak berjamaah? Ingat nih. Nggak wajib. Sunnah. Ingat. Sholat zuhur sunnah. Pengerjaannya wajib. Berjamaahnya sunnah. Maka sang imam sunnah dia menyebut imam, tapi jangan ditinggal, nggak ada berjamaah. Adapun makmum wajib, karena dia mengikut, nggak boleh dia nggak ucapkan makmuman atau iktidaan, banyak doanya, ya banyak di sini gampang. Nah, tapi yang wajib disebut ketika sholat itu ada sholat berjamaahnya wajib, seperti sholat Jumat. Ada 4, nanti kita akan terangin insya Allah. Ya, sehat afiat, panjang umur, ketemu lagi dalam waktu yang sama, Selasa malam Rabu, di jam yang sama, jam 9, insya Allah. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran akhlak. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi wa daraji. Ya Rasulullah, salamun ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, lanjutan yang ke-9 tuh. Dari adab kepada orang tua. Dari 1, 2, 3, 4, terus sampai 8, sampai 9. Ya. La syai'a asarru lil walidain. Sudah ya, kemarin yang ke-8 sudah terangkan bagaimana durhaka sama orang tua itu adalah dosanya langsung di dunia, dibalas siksanya sebelum di akhirat, sesuai apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kullu dzunub yuakhirullahu anha. Semua dosa-dosa Allah mengakhirkan dari dosa tersebut. Artinya seksaannya diakhirkan. Masya'a ila yaumil qiyamah. Sekehendak Allah sampai hari kiamat. Boleh juga di hari kiamat, sekehendak Allah. Illa uquqal walidain, kecuali durhaka sama kedua orang tua. Kalau durhaka sama orang tua, itu kata Nabi Muhammad SAW, nggak pakai lama. Durhaka sama orang tua, fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayah qablan mamat. Maka sesungguhnya Allah akan mensegerakan kepada pelaku yang durhaka kepada orang tua di alam dunia sebelum kematiannya. Ya, di alam dunia maksudnya selagi dia masih hidup, maka Allah akan seksa dia, Allah akan tegur dia.
Allah akan balas orang yang durhaka kepada orang tua sebelum kematiannya. Nanti ketika mati ada lagi siksaannya. Di akhirat ada lagi. Ya, makanya jangan sampai durhaka sama kedua orang tua. Kemudian dilanjutkan, la syai'a asarru lil walidain. Tidak ada sesuatu yang menggembirakan kepada kedua orang tua min an yaraya waladahuma gurrata ainin. Tidak ada yang membahagiakan, yang paling bahagia, yang paling menyenangkan kepada kedua orang tua, yaitu melihat anaknya. Orang tua ini maksudnya ayah ibu melihat anaknya, boleh satu, boleh dua, apalagi semuanya, ya, yang tentunya seperti kita, yang dilihat oleh orang tuanya, gurrata ain, menjadi cahaya mata, kesejukan hatinya, kesejukan matanya. Ya, yang dibilang jadi anak yang soleh atau soleha. Tidak ada lagi yang menyenangkan melainkan itu. Ya, orang tua lihat kita bergelar S1, S2, ya bisa bergembira. Tapi kalau nggak berbakti, hilang itu. Tujuannya adalah bakti. Itu yang menyenangin orang tua. Tidak ada yang lebih bahagia orang tua, lebih senang orang tua melihat anaknya, melainkan adalah menjadi cahaya mata. Baron mutian, berbakti. Mutian, kemudian to'at, adiban, najiban, ya, dia punya adab, dia punya akhlak, terdidik. Itu yang menggembirakan kedua orang tua. Fajtahid antakuna kadzalik, maka bersungguh-sungguhlah kamu yang demikian itu, seperti itu, agar menjadi orang yang taat, orang yang beradab, orang yang punya kebaktian kepada orang tua. Walaupun orang tua kita nggak ada, tetap kan udah dikajarin yang minggu-minggu lalu. Bagaimana keadaan orang tua masih hidup maupun dalam keadaan sudah meninggal. Semuanya dikasih jalan untuk bisa berbakti. Islam enaknya begitu. Nggak kudu tungguin orang tua meninggal atau orang tua masih hidup. Tidak. Hasil orang tua kita hidup ataupun meninggal, kita tetap bisa berbakti. Maka jadikanlah ya untuk berbakti. Agar menjadi anak yang benar-benar, anak yang taat, anak yang beradab, yang menggembirakan kedua orang tua. Walaupun kita nggak punya gelar apa-apa, nggak jadi apa-apa, nggak jadi orang kaya dan sebagainya, tapi menggembirakan hati kedua orang tua. Watlub minhuma doa. Watlub minhuma doa. Minta oleh kalian dari kedua orang tua doa. Yang masih ada orang tua, minta doanya. Ya, minta doanya, ibu doain saya, bapak doain saya, hatta tablugha ghayata amalik, sehingga tercapai segala cita-cita kamu, keinginan kamu, maksud kamu. Ya, karena doanya orang tua sangat tajam. Sebelum minta doa sama orang lain, minta doa sama orang tua. Ya, ini ada orang minta doa sama guru, minta doa sama ulama. Nah, kalau orang yang nggak belajar, pasti ngomongnya apa? Minta doa juga sama orang tua. Ya, orang yang belajar begitu udah ngerti. Ya, karena kita diajarkan. Pertama adalah minta doa sama orang tua. Dan ulama-ulama yang Masya Allah, ketika orang minta doa kepada dirinya, ditanya dulu apa? Minta dulu sama doa sama orang tua. Paham nggak? Ditanya, kamu sudah minta doa sama orang tua? Itu jawaban supaya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Ya, wali-wali kutub, wali-wali, jangan salah. Itu diantaranya begitu. Ketika orang minta doa sama dia, ya, ditanya dulu, kamu punya orang tua tidak? Punya ibu tidak? Punya. Minta dulu sama ibu kamu. Paham ya? Seorang wali masih tertutup kalau belum minta sama orang tua. Apalagi kalau durhaka, ya, nggak bakal jalan. Dibilang tuh, wali nggak doanya nggak gobul. Bukan doanya nggak gobul, elonya masih terhalang. Jangan salin orang hebat. Paham ya? Nah, paham. Makanya biar gobul, bagaimana? Minta dulu sama orang tua, nyenengin dulu orang tua. Ketika kita nyenengin orang tua, kita minta doa sama orang tua, gobul insya Allah. Kita datang ke tempat-tempat lain, dekat ulama, dekat aulia dan sebagainya, kita minta doa sama mereka. Ya, untuk mempertajam lagi. Padahal sama orang tua udah luar biasa. Nah, itu kita sebagai anak, minta, kapan aja minta doa. Kalau ibu kita, bapak kita masih ada. Makanya mumpung. Ya. Nah, bagaimana dengan kita kalau jadi orang tua? Doain yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Makanya kalau orang dulu tuh sama anak, kalau dia anaknya nakal, ya diempos doang, diempos, nggak kena HAM.
Ya, tapi ingat, jangan yang mencederai orang itu, ghairu mubarrih. Jangan sampai mencederakan. Ya, mencederakan, paham ya? Oh, sampai tulangnya rusak apa ini dan sebagainya. Orang dulu enggak, makanya di empos doang tuh. Karena empos sudah paling enak gitu. Ya, paham ya? Nah, kalau emang nggak di empos ya lebih baik. Ya, tapi artinya jangan sampai mulut kita yang bicara. Akhirnya ngomong yang nggak gagak, emang anak setan lu, anak wah segala macam keluar binatang, bener jadi binatang kan doa itu mulut. Apalagi ibu. Makanya kalau orang dulu tuh kan dia bilang, ya bukannya berarti dulu kasar sama anak, enggak. Dia nggak mau ngomong, dia cubit aja anaknya, tapi mulutnya anak raja, anak baik, anak cakep, doa tetap. Cuma kan biasa namanya orang tua, ya hawanya keluar kan bahaya, dikeluarin, disalurin. Tapi mulutnya kan udah keluar tuh. Akhirnya mulutnya anak raja. Kenapa? Tuh karena tahu mulut tuh tajam. Orang sekarang nggak berani dia ngomelin anaknya. Akhirnya kebangetan kesel, akhirnya mulut yang keluar segala macam caci maki, serapah dan sebagainya sama anaknya. Ya tuh. Keduanya lagi buat kita nih. Ya, sebagai anak-anak, sebagai remaja, atau sebagai orang yang jangan sampai kena sumpah orang mulu. Paham nggak? Naik motor dibobok, yang ngebrong, lewat rumah orang, berapa ratus rumah orang kita lewatin, berapa ribu rumah orang lewat gang sempit. Ya, segala macem tuh. Ya, kan banyak orang, banyak nenek-nenek, banyak orang ahli ibadah. Kaget, apalagi sakit gigi lagi. Oh, anak setan tuh. Anak sundel, wah apaan aja kalau kotor bahasa-bahasanya. Bener tuh doa itu. Ya, jangan banyak disumpahin orang hidup. Paham nggak? Ya, kalau kita akhlak nggak baik, banyak disumpahin orang deh. Banyak didoain orang yang gagak-gagak. Tapi kalau kita berakhlak yang baik, ya sama tetangga, sama kerabat, sama saudara, apalagi sama orang tua, insya Allah nggak selalu kena sumpahnya. Malah ada di ih anak siapa itu baik banget tuh. Kan doa, baik aja doa itu. Doa nggak mesti, nggak begitu. Ucapan itu. Ya. Nah, makanya kita sebagai orang tua, patut kita harus berdoa yang baik-baik. Doain juga orang lain. Karena doa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Karena ada malaikat yang selalu di samping orang yang berdoa. Ketika seseorang berdoa kepada saudaranya, ya maka ada malaikat di situ yang nyatet, yang ngedoain juga. Ya. Ya, kata malaikat, kamu seperti itu. Walaka mislak. Ya, kamu seperti itu. Ya, jadi ketika kita doain, ya Allah, teman saya belum nikah, ya Allah, masih jomblo, ya Allah, biar rezekinya luas. Kata malaikat, kamu seperti itu. Yang kawin dari belakang bininya demu, jangan ikutin nih. Ya tentu nggak begitu juga. Wah besok gue mau doain temen-temen gue pada kawin, gue kan udah kawin jadi kawin lagi, nggak begitu, niat lu udah jelek. Enggak, selalu dengan cara yang lain lagi Allah berikan dengan rezeki yang makmur. Nggak mesti inti nikah lagi, tapi rezeki inti jadi deh makmur, gampang, panjang umur, apa aja Allah kasih kebaikan-kebaikan karena inti doain orang dengan kebaikan. Paham ya? Nah, begitulah gitu, liatin orang nganggur, ya Allah biar dapat kerjaan. Maka seperti itu. Kita udah kerja kan, ya bisa jadi kita kerjaannya lebih bagus dan sebagainya. Baik itu ya. Nah, jadi sebagai orang, apalagi jadi orang tua, jangan sampai doa yang jelek-jelek, terutama kepada anak. Doain yang bagus. Apa dalam hadis Nabi Muhammad SAW? Doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doaul walidi, doanya orang tua, liwaladihi, kepada anaknya, kadu'ain nabi li ummati, seperti doanya nabi kepada umatnya. Kita tahu nabi doa kalau mau umatnya, benar gak? Gobul gak? Cespleng gak? Udah pasti nabi doain umatnya. Begitulah doanya orang tua sama anak. Makanya inti yang gak sempet-sempet aneh wakilin tuh, ya selalu dalam bulanan tuh doain anak tuh yang hijau tuh kitabnya, ya itu panjang Anda baca, dan itu selalu Anda baca setiap tahajud. Anda baca setiap Anda sempetin untuk bisa sholat subuh, sebelum subuh tuh witirkah atau tahajud, pokoknya ada waktu itu Anda baca di situ. Dan Anda sertakan juga orang-orang yang benar-benar rajin pada ngajinya.
Ya, yang bulanan tuh kita bacain juga di situ. Ya, pokoknya aneh sebagai guru nggak pernah tinggal untuk doakin, bukan hanya sekedar guru-guru ana, bukan hanya anak istri ana, juga orang-orang yang mau ngambil ilmu dari ana. Ana selalu karena punya tanggung jawab. Paham tuh ya? Ya, dalam perhatian ana. Itu guru-guru ana begitu caranya, ulama-ulama begitu. Ya, yang selama dalam tanggungan dia dalam menuntut ilmu, maka itu jadi perhatian dia, baik dalam nasihatnya maupun dalam doa. Inti aja nasihat ini ilmu aneh kasih, masa doa kagak. Paham tuh ya? Jadi jangan takut. Kadang orang kan, Bib doain Bib ya. Ya selama inti belajar sama aneh udah jangan pakai ngomong minta didoain, udah. Ya udah pasti dalam doa insya Allah. Walaupun aneh nggak kenal namanya, mungkin nggak kenal ininya, tetap ya dia dalam doa. Aneh kan yang tahu Allah Ta'ala. Ini aneh ngomong begini. Ini kan malaikat lihat. Oh mukanya ini semua nih. Udah nggak bakal salah. Nggak bakal salah. Emang manusia bisa ngasih salah hadiah. Ya mau ngasih siapa ya. Kalau malaikat enggak. Amanat dia. Emang manusia nggak amanat. Ya tentunya. Siapa guru mana aja. Guru yang Masya Allah begitu pasti. Ya, aneh cuma ngikutin, bukannya aneh Masya Allah, tapi aneh ngikutin sebagaimana guru-guru yang terdahulu, bagaimana aulia. Ya, apalagi Nabi Muhammad yang selalu kan doakan umatnya. Ya, doain umatnya. Nabi doain umatnya selalu. Ya, dengan kebaikan. Yang salah aja itu Nabi doain biar dapat ampunan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, inti dilaporkan kan amal-amal inti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat baik, alhamdulillah, Nabi memuji Allah Ta'ala. Kalau dilihat buruk, gak disumpahin. Supaya Allah ampunin dosanya. Tuh. Paham ya? Kalau kita kan caci maki. Setan orang. Enggak, itulah Habibuna Muhammad. Bersyukur ente punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina. Berat rasanya yang inti ngalamin penderitaan, Nabi ngerasain. Yang inti sangka inti nggak menderita kemudian Nabi nggak rasa, nggak ada. Udah paling nggak ada lagi pemimpin seperti itu. Ya, yang merasakan penderitaan daripada umatnya. Berapa juta umatnya, berapa miliar umatnya. Dipikirin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Ya, orang mukmin. Ya, raufur rahim. Dengan sifatnya Allah yang rauf dan rahim, Allah kasih gelar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak habis kalau cerita Nabi udah. Nggak bakal habis sudah. Ya, itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana doa yang begitu tajam. Ingat ya, doa orang tua jangan sampai ngedoain yang jelek-jelek. Masuk nanti gisos tak bikiyah. Ya. Tak kiyah. Hah? Nah, artinya Bang, kisah-kisah yang nyata, kisah nyata maksudnya, bukan kisah dongeng, bukan kisahnya nyata. Udah dikasih tahu tuh dari kitab itu tuh. Sebab tadi akhir zaman banyak orang ngomongnya dongeng gitu ya. Dalam kitab ini nih itu Qisah tatbiqiyah. Ya, Qisah tatbiqiyah. Kisos itu ya, bukan kisos ini, bukan. Kisos ini jamak dari kisah. Kisoh. Bahasa Arab kisah, bahasa Indonesianya kisah. Kisah jamak tuh tatbiqiyah. Kisah-kisah yang nyata. Nah, ini tentang Sayyidina Ismail dan Sayyidina Ibrahim dan yang lain-lainnya. Insyaallah panjang umur sehat afiat. Kita lanjutkan minggu yang akan datang. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana